Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jufriyadi, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah etika politik, terkhusus pada materi etika partisipasi politik warga negara. Nah, kalau kita lihat konsep partisipasi politik ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang dimana seseorang atau sekelompok orang itu ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Nah, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara misalnya, dan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian partisipasi ini konsepnya adalah bagaimana mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Nah, kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan kontak dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, kemudian menjadi anggota salah satu partai gerakan sosial atau partai politik dengan direct action dan lain sebagainya misalnya. Kemudian partisipasi warga negara atau politik tidak bisa dipaksakan, tetapi akan muncul secara otomatis kalau negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah asosiasi moral dengan mengintegrasikan kedua fungsi utamanya, yaitu mengorganisir pembagian barang-barang serta mengartikulasikan dan mempertahankan tujuan negara misalnya. Nah, negara yang dapat mengintegrasikan kedua tugas tersebut di atas yang seperti saya jelaskan tadi, itu akan kemudian mempertahankan keteraturan politiknya sedang meningkatkan partisipasi politik warga negara. Kemudian ada sebenarnya nilai partisipasi politik, yaitu di mana seorang warga negara yang baik adalah orang-orang yang bagaimana mengoptimalkan kemampuan rasionalnya untuk mencapai kehidupan terbaik. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa dia akan mengatur cara hidupnya atas pertimbangan-pertimbangan rasional tentang tujuan hidupnya dan interest atau intern terhadap apa yang akan mendatangkan kebahagiaan. Entahkah apa itu kehidupan praktis identik dengan kehidupan seseorang negarawan misalnya, yang berarti suatu kombinasi antara kontemplasi dan kewarganegaraan, dan oleh karena itu orang yang bijaksana yang baik harus berpartisipasi dalam politik. Dan di sini ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi politik. Ada yang namanya partisipasi aktif. Bentuk partisipasi ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Kemudian ada partisipasi pasif. Ya, bentuk partisipasi ini yang kemudian berorientasi pada segi keluaran saja suatu sistem politik. Nah, kalau bentuk-bentuk partisipasi politik juga ada yang dinamakan dalam kegiatan politik, misalnya ada namanya tindakan lobby, kegiatan pemilihan, ada contacting, dan ada namanya tindak kekerasan. Kalau kita lihat secara segi partisipasinya, ada partisipasi politik individual, yaitu berpartisipasi yang dilakukan oleh seorang secara individual, misalnya menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Kemudian ada yang namanya partisipasi kolektif, yakni kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara yang sebenarnya yang dimasukkan untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif ini dibagi menjadi dua, ada konvensional dan ada non konvensional. Nah, partisipasi politik memiliki beberapa manfaat. Nah, sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis dan sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, sebagai sarana mengejar nilai-nilai yang khusus. Jadi partisipasi politik ini sangat diperlukan oleh negara dan diwajibkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik negara, terutama kita dalam dalam negara demokrasi. Nah, partisipasi politik inilah yang kemudian akan memberikan
memberikan ruh baru terhadap kegiatan demokrasi, terutama kita di negara-negara yang demokratis. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.